memberkati kita semua pada hari ini. Di hari yang indah ini kita berjumpa lagi dengan Tuhan, kita bersekutu lagi dengan Tuhan. Pada semua kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita siapkan tubuh kita untuk uji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Dan kita percaya ada hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin saudara sedang di rumah ataupun saudara sedang di tempat pekerjaan saudara, tapi kita percaya Roh Kudus juga ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan pada hari ini. Kita sembah Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Di tengah keadaan kita yang seperti ini, kita percaya tangan Tuhan selalu menopang kita, menolong kita, menjagai kita. Lebih dari yang kita pinta, bahkan lebih dari yang kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita menyembah Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang tak kupikirkan,
lepaskan Tuhan. Yang mau mendapatkan kekuatan baru lagi pada hari ini. Kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati kami. Hadirat-Mu turun atas ibadah kami pada hari ini Tuhan. Sorak-sorai yang bagimu Tuhan pada hari ini naikkan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah segenap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi kesukaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada sukacita surga turun di hati kami. Ada damai surga turun di hati kami. Kami merasakan berkat Tuhan bagi kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersatu hati mematuhi segenap pekerjaan saat ini yang merusak ibadah kami, mengganggu konsentrasi kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bila kami memang Tuhan teruskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Mari diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya saudara. Salam kemenangan iman. Kalau ada kiri kanan saudara, sahabat saudara, mari katakan Tuhan Yesus memberkatimu saudara. Haleluya. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan pada hari ini. Kita mau sorak-sorai untuk Tuhan pada hari ini. Mari kita puji Tuhan dengan semangat, dengan hati kita, dengan suara kita. Kita naikkan pujian kita bersama Tuhan, bersama-sama untuk Tuhan. Kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Da 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 da.
tetap bersuka cita. Dan sukacita kita datang daripada Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kita yang sangat baik. Kita memuji Tuhan kembali. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Sungguh Tuhan adalah Gembala kita yang baik, yang mengajak kita bersama-sama dengannya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, kan abang di dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Karena Kau yang membawa kami terbang tinggi melalui jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Bapa Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Betapa dahsyat Kau Tuhan bagi hidup kami. Walau dunia bergoncang, bumi bergoncang, tapi Kau tetap Allah selama-lamanya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau kami
tetap Allah, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Engkaulah penolong kami, juru selamat kami, penebus dosa kami. Amin. Engkau yang sanggup membentengi, menjaga, memelihara kami semua. Amin. Engkau yang telah mengampuni segala dosa kami, Amin. yang menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Engkau tetap Allah, kami puji, kami sembah Engkau. Amin. Terimalah pujian, doa dan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau bergemar saat yang indah duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, hidupkanlah firman-Mu. Berkatilah kami semua, iman kami bertumbuh, kasih kami bertambah kepadamu dan kepada sesama. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, ataupun yang ada di mana saja saudara berada yang bisa menangkap siaran live streaming ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kalau saudara ada di rumah, apakah saudara sudah menyediakan Alkitab dan buku catatan pena saudara? Ya. Walaupun di rumah saudara siapkan Alkitab saudara dan buku catatan saudara. Kalau ayatnya tidak sempat saudara baca, boleh saudara menuliskannya. Ini sambungan firman Tuhan minggu yang lalu, yaitu mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan Yesus menolong kita. Ebenezer. Dalam situasi pasca virus corona ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang rohani, menanggapinya dari sisi kacamata Tuhan. Kita melihatnya dari sisi pandangan Tuhan. Tentu kita harus memiliki hati yang peka supaya kita mengerti apa maksud Tuhan di balik ini semua. Di dalam Amos pasal yang ketiga ayat 4 sampai 8. Dalam Amos Perjanjian Lama pasal 3 ayat 4 sampai 8 saya bacakan. Alangkah baiknya saudara juga ikut membaca ini bersama-sama supaya kita mengikutinya. Saya mulai ayat 4 sama-sama. Mengaulkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala itu di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak berbuat? Saudara yang kekasih, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Amos ini, semua jawabannya ayat 4, 5, dan 6 jawabannya tidak. Seekor singa tidak akan bersuara sebelum dia menangkap mangsanya. Dia sebelum menangkap mangsa mengendap-endap supaya mangsanya jangan lari. Perangkap tidak akan tertutup sebelum dia mendapat jeratan mangsanya. Lalu Tuhan berkata melalui Nabi Amos, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Artinya semua yang terjadi di seluruh dunia ini, hampir semua bangsa dirumahkan. Ya, berita terakhir yang saya dapat 203 negara telah terpapar dengan virus corona ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentu ada maksud Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki hati yang peka supaya kita mengerti. Setidak-tidaknya sebagai anak Tuhan,
Ya, kita harus tahu bahwasanya Tuhan menarik perhatian pada semua orang, supaya semua orang, semua bangsa mencari Tuhan. Kisah 17 ayat 24 sampai 27. Ini dikatakan Rasul Paulus ketika dia mengunjungi kota Athena. Kita baca bersama-sama Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saudara yang kasih, Tuhan ingin supaya semua manusia mencari Tuhan. Paulus mengatakan mudah-mudahan mereka menemukan Dia, bertemu dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan Dia telah menjelma jadi manusia. Dan saudara yang kasih, Dia telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dan Dia membayar dosa kita dengan mengorbankan darahnya sendiri. Dan kisah pengorbanan Yesus akan diperingati pada tanggal 10 bulan ini. Saudara yang kasih, 5 hari lagi Jumat Agung. Sejarah mencatat bahwasanya Allah pernah menjelma jadi manusia untuk menebus dosa kita. Tuhan datang ke dunia memperkenalkan dirinya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Sebenarnya banyak manusia mengerti dalam hati nuraninya akan kebenaran, tetapi oleh karena kehendak daging atau karena pemikiran-pemikiran yang bimbang atau karena kehendak hatinya sendiri, mereka menyangkal, memungkiri kebenaran yang muncul dalam hatinya. Tapi dalam satu sanubarinya, sebenarnya manusia ini mencari kebenaran. Roma pasal 1 ayat 21 sampai 25. Kita baca ini bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Sebenarnya semua manusia di dunia ini mencari kebenaran. Di manakah Tuhan? Di manakah Allah? Di manakah kebenaran? Bapak Ibu Saudara kasih, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyaksikan cinta kasih Yesus kepada semua orang. Injil harus diberitakan ke seluruh bangsa di dunia. Barulah tiba kesudahannya. Itu adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang terakhir. Seharusnya Tuhan Yesuslah yang layak disembah.
Tuhan memperkenalkan dirinya dalam Ulangan 32 ayat 39. Ulangan pasal 32 ayat 39 kita baca bersama. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia telah menjadi manusia yang nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Saudara yang kekasih, pada waktu Petrus diadili, bagaimana Petrus memperkenalkan Kristus yang hidup, yang bangkit dan kematian. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, Petrus bersaksi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya dalam Tuhan Yesuslah seseorang itu bisa diselamatkan. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Namun demikian, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang cemburuan. Dia tidak mau satu sisi kita menyembah Tuhan, di sisi lain kita mendewakan yang lain. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang cemburuan adanya. Kalau kita masih percaya lagi pada perdukunan dewa-dewi lain, itu sama saja dengan perzinahan rohani. Sama sakitnya Tuhan dengan sakitnya pasangan jikalau salah satu pasangan tersebut mengkhianati janji nikah tersebut. Misalnya salah satu pasangan tersebut berzina, sakit rasanya. Tuhan demikian juga, sakit hati Tuhan kalau kita menyembah Tuhan tetapi di satu sisi menyembah dewa lain, ilah lain. Tuhan sangat tidak suka. Biarlah Tuhan Yesus yang termanis, Tuhan Yesus yang terindah, Tuhan Yesus yang termahal dalam hidup kita. Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus segalanya. Tuhan Yesus penolong yang sanggup mengampuni dosa dan melindungi kita. Satu kali setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku Yesus Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Tuhan Yesus meminta kita supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Enggak ada yang lain. Artinya jangan kita mengasihi dunia ini lebih daripada mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, kita mengasihi Yesus lebih daripada mengasihi dunia ini. Dan itu dituliskan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan tidak mau kalau kita mengasihi Tuhan tetapi juga pada saat yang bersamaan mengasihi dunia ini. Tidak bisa bersamaan. Biasanya kita mengutamakan yang satu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sama-sama kita baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan mau supaya kita mengasihi Yesus lebih daripada kenyamanan dunia ini, kenikmatan dunia ini, kenikmatan yang disebabkan oleh fasilitas dunia ini. Tuhan tidak mau kalau kita bersahabat dengan dunia ini. Yang dimaksud dengan dunia ini yaitu cara atau sistem dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 4.
Yakobus menuliskan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tentu kita tidak mau menjadi musuh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berpihak kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Yesus lebih daripada dunia ini. Yang kedua, Tuhan mau kita mengasihi Dia lebih daripada fasilitas, kekayaan, uang, harta yang sering disebut mamon. Kita tidak bisa mengasihi keduanya sekaligus. Tuhan Yesus juga mengatakan tersebut dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Sama-sama kita baca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang tidak dosa, kaya tidak dosa, harta banyak tidak dosa. Yang dosa adalah sikap kita terhadap uang, harta dan kekayaan, yaitu dengan mencintainya. Kita harus mencintai Tuhan Yesus. Memang kita butuh uang untuk hidup di dunia ini, karena kita masih hidup di dunia, kita butuh uang. Tapi kita tidak mencintai uang. Kita tidak diperbudak oleh uang. Kita yang memperalat menggunakan uang untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sama-sama kita baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak bisa mengabdi kepada keduanya, karena keduanya bertentangan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dalam waktu yang bersamaan, sekaligus kita juga mengabdi kepada Mammon, uang, harta dan kekayaan. Tidak bisa. Kita harus mencintai Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam ayat ini, kumpulkanlah hartamu di surga. Di mana hartamu berada, di sana hatimu. Saudara kasih, bagaimanakah mengumpulkan harta di surga? Apakah ada bank surga? Caranya adalah menggunakan uang, harta, kekayaan kita untuk pekerjaan Tuhan. Pakai sebagian uang saudara untuk pekerjaan Tuhan, untuk biaya penginjilan, memenangkan jiwa-jiwa, untuk membangun gedung gereja rumah Tuhan, untuk memuridkan, untuk mengajarkan Injil, untuk memperlancar pelayanan. Bapak Ibu saudara yang kasih, saudara bisa pakai uang saudara untuk menolong orang miskin, orang yang susah, yang layak untuk dibantu. Bapak Ibu saudara yang kasih, lalu ayat ini dihubungkan dengan mata. Jikalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa hubungannya mengumpulkan harta? Tiba-tiba Tuhan Yesus bicara soal mata. Saudara yang kasih, Tuhan mau supaya mata kita tertuju kepada hal-hal kekal. Visi kita, cara pandang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena hidup dunia ini sementara saja. Kematian tidak bisa dielakkan, tapi hukuman kekal, neraka, bisa dielakkan.
dengan cara datang pada Yesus, menyembah Yesus, minta ampun atas semua dosa kita, lalu Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Ketika kita mati ke surga, ketika Yesus datang kita terangkan. Tuhan berkata supaya cara pandang kita, mata kita melihat kekayaan kekal. Apa yang saudara buat di dunia ini, ketaatan saudara pada firman Tuhan, mempersiapkan diri saudara pada hidup kekekalan. Lukas 16 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, Lukas 16 ayat 9, sama-sama kita baca. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Jadi bukan uang mengatur kita, bukan uang jadi bos Tuhan kita jadi diperhamba oleh uang. Salah, kita yang memperhamba uang. Kita yang menggunakan uang untuk pekerjaan Tuhan. Pergunakanlah, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Memang mamon, uang, harta tidak jujur. Kenapa dikatakan tidak jujur? Pada waktu saya anak-anak, Rp1.000 bisa beli banyak barang. Ketika saya remaja, sudah berkurang apa yang dapat dibeli dengan uang Rp1.000. Ketika saya pemuda, lebih sedikit lagi barang yang bisa dibeli. Ketika saya sudah menikah, tambah sedikit. Apalagi zaman sekarang, Rp1.000 lebih sedikit lagi yang bisa dibeli. Artinya harga 1.000 zaman dulu dengan sekarang berbeda. Validnya, kuasanya, nilainya, kursnya. Saudara, artinya uang tersebut tidak jujur, tidak sama harganya dulu dengan sekarang. Jadi Tuhan berkata, pergunakanlah itu selama masih hidup. Kalau sudah mati tidak kita bawa apa-apa. Paulus berkata, kita datang dengan telanjang tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Jadi pakailah mamon untuk pekerjaan Tuhan. Apalagi yang diminta Tuhan, jangan terlibat lagi kepada tahayul, kepercayaan, ajaran nenek moyang, adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan, ada perdukunan. Itu menduakan Tuhan dan itu menyakitkan hati Tuhan. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Kita baca bersama-sama Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penalaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk pada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Tuhan sangat tidak suka kalau orang-orang percaya, pengikut-pengikutnya, anak-anaknya terlibat lagi dengan kuasa-kuasa gelap. Saudara kasih, jangan ada di antara saudara untuk mengatasi COVID-19 ini. Saudara pergi ke dukun, minta perlindungan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melindungi kita, karena Dia memberi nafas kehidupan kita. Di dalam kitab Yehezkiel 8 ayat 12, Tuhan memperingatkan umatnya melalui Nabi Yehezkiel supaya mereka jangan meninggalkan Tuhan dan terlibat lagi dengan percayaan roh-roh penyesat, perdukunan, dewa-dewi, semua menyakitkan hati Tuhan. Kita baca sama-sama Yehezkiel 8:12. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ya, pemikiran mereka sangat picik sekali. Tuhan tidak melihat kita.
Bukankah Tuhan Maha tahu? Dia menciptakan langit dan bumi ini hanya berfirman saja dari yang tidak ada menjadi ada. Apa susahnya? Tuhan bisa melihat hati kita, pikiran kita. Tetapi tua Israel membuat berhalanya di kamarnya di tempat tersembunyi berupa ukir-ukiran untuk dipuja dan dipujinya. Ayat yang ke-16, Yeskiel pasal 8 ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, suku dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Mereka menyembah matahari lah. Bapak Ibu Saudara yang kasih, zaman dulu namanya dewa Asyera. Kalau dewa bulan namanya Baal. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di ayat di bawahnya, ayat 18. Apakah reaksi Tuhan? Tuhan begitu marah. Yeskiel 8 ayat 18 sama-sama. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Walau mereka berdoa dengan suara nyaring, aku tidak dengar. Begitu marahnya Tuhan. Tetapi kalau mereka bertobat, berbalik, meninggalkan jalan yang salah, merendahkan diri, lalu tak dapat tiada, Tuhan pasti berbelas kasihan. Tetapi selama orang tersebut masih mempertahankan dosa, Tuhan tidak mau kompromi. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Itu sebabnya hati kita harus berpaut kepada Tuhan. Pada minggu yang lalu kita sudah baca Mazmur 91. Siapa yang mendapat perlindungan Tuhan, yang dibentengi Tuhan, yang doanya dijawab Tuhan, yang diluputkan dan doanya dijawab, yaitu yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan mau hati kita melekat kepada Amin. Itu sebabnya ketika kita memuji Tuhan, biarlah kita konsentrasi Tuhan saja yang kita puji dan kita sembah. Dalam Markus 7 ayat 5 sampai 9, Tuhan tidak mau kalau hati kita melayang-layang, pikiran kita melayang-layang, tidak tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kalau hati kita kurang, kita mencintai Tuhan, lalu kita mencintai adat-adat yang bertentangan dengan firman Tuhan, kepercayaan nenek moyang diwarisi nenek moyang kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak suka. Kita baca ini bersama-sama, Markus 7 ayat 5 sampai 9. Apa kata Tuhan Yesus? Kita baca sama-sama. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ayat 13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan. Tuhan tidak suka kalau Tuhan diduakan, Tuhan diabaikan. Tuhan Yesus berkata, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi mempertahankan adat istiadat nenek moyang, adat istiadat yang diajarkan. Firman Tuhan
Kehendak Tuhan, kebenaran dinomor-duakan, disingkirkan. Tuhan tidak suka. Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadamu. Artinya percuma, sia-sia, tidak ada gunanya. Tuhan tidak menerima ibadahnya. Karena hatinya bukan pada Yesus. Tuhan mau kita mengasihi Yesus dengan segenap hati. Kemudian apa artinya mengasihi Yesus dengan segenap hati? Kita mengasihi Yesus lebih dari siapapun yang kita cintai di dunia ini. Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi orang tua yang berjasa dalam hidup kita. Mengasihi orang, bahkan mengasihi musuh. Tetapi kasih kita kepada Yesus jauh lebih tinggi daripada siapapun di bumi ini yang telah berjasa kepada kita. Kita tidak dapat mengasihi sesama sebelum kita mengasihi diri kita sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan tahu kita ini bisa mengasihi diri kita sendiri, sehingga kita mampu mengasihi orang lain seperti diri kita. Tetapi kasih kita kepada Tuhan harus lebih tinggi daripada kasih kita pada diri sendiri. Saya mau bacakan kepada saudara Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tidak layak artinya tidak berkenan. Tentu saja tidak masuk surga. Jadi kita harus mengasihi Yesus dari siapapun. Kita harus mengasihi Yesus lebih daripada pacar. Amin, saudaraku. Amin. Jangan mengasihi Yesus, maaf, jangan mengasihi diri kita sendiri lebih daripada kasih kita kepada Yesus. Kita harus mengasihi Yesus lebih daripada kasih kita pada diri sendiri. Kalau tadi ayat 37, sekarang kita baca ayat 38, 39. Sama-sama kita baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dari ayat ini, Tuhan mau supaya kita mengasihi Yesus lebih daripada nyawa kita sendiri pun. Maka Tuhan menyuruh kita menolak, menyangkal keinginan-keinginan daging kita, karena itu bertentangan dengan kehendak Tuhan dan membawa kita pada maut. Jadi janganlah kita mendewakan diri kita sendiri, mendewakan keakuan kita, keegoisan kita, keinginan diri kita sendiri, kekuatan kita, hikmat kita. Seharusnya kita mengandalkan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23, kita baca ini bersama-sama. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini disampaikan oleh Nabi Samuel kepada Saul, karena Saul tidak mendengarkan suara Tuhan. Ini satu pelajaran kepada kita. Firman Tuhan ini berkata bahwasanya mendengarkan suara Tuhan, memperhatikan lebih baik daripada korban kita. Durhaka itu sama dengan dosa bertenung. Degil, bebal, keras kepala, mempertahankan kebenaran diri sendiri, itu sama dengan menyembah berhala. Mungkin kita berkata, aku tidak menyembah patung. Tetapi kalau kita mempertahankan dosa kita dengan kebebalan, kedegilan, tidak memperhatikan suara Tuhan, sama dengan dosa berhala, dosa bertenung. Kolose 3:5, kita perjanjian baru, Kolose 3:5 sama-sama kita baca. Karena itu
Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah sama dengan dosa penyembahan berhala. Oleh sebab itu saudara kasih, biarlah kita mengasihi Yesus lebih daripada diri kita. Yeremia 17 ayat 5. Di dalam ayat ini Tuhan berfirman, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita terkutuk. Tentu saja kita tidak mau terkutuk, kita mau diberkati. Amin. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Di dalam ayat ini Tuhan mau supaya kita jangan bergantung pada hikmat kita, pengertian kita sendiri. Kita harus bergantung pada hikmat Tuhan, jalan Tuhan. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan sejauh langit dari bumi. Amsal 3 ayat 5 sama-sama kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meneruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang kasih. Haleluya saudara yang ada di rumah. Apakah saudara masih bersama dengan saya? Situasi saat ini diizinkan Tuhan mendorong kita mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan yang kasar, memurnikan iman kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan bersungguh-sungguh hati. Mengapa kita dirumahkan? Supaya lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Pakailah waktu saudara ketika saudara di rumah, lebih banyak berdoa. Jangan selama ini saudara katakan sibuk-sibuk, gak ada waktu. Sekarang sudah ada waktu 24 jam di rumah, lalu tetap juga tidak berdoa, tetap juga tidak membaca firman Tuhan. Ini kesempatan saudara lebih banyak bergaul dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, mengasihi keluarga dan saudara, famili kita. Amin saudaraku. Amin. Situasi saat ini saudara yang kasih adalah situasi akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus. Yesus berkata seperti keadaan zaman Nuh. Bagaimana rupanya keadaan zaman Nuh? Hanya segelintir orang yang bergaul dengan Tuhan yang hidupnya saleh. Hanya Nuh dan keluarganya. Memang untuk masuk surga sempitlah jalan menuju surga hidup kekal, lebarlah menuju jalan kebinasaan. Dan kita menempuh jalur yang sempit penuh penyangkalan diri. Matius 24 ayat 37. Tuhan Yesus memberitahukan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca ini bersama-sama. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saya ulangi sekali lagi. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya
ketika Tuhan itu datang. Ketika Yesus datang, biarlah kita mengerjakan keselamatan kita. Ketika Yesus datang, biarlah kita memelihara iman kita. Biarlah ketika Yesus datang, kita hidup seperti Nuh. Nuh hidup saleh, bergaul dengan Allah, hidup benar, menjaga hidupnya tidak bercela, tidak bercacat celah, hidup kudus, taat pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Nuh bersaksi selama 100 tahun. Dia bersaksi, nggak ada yang peduli. Ditertawakan. Nuh, Sem, Ham, Jafet ikut bersaksi bersama dengan istri Nuh. Tidak ada yang tangkap, tidak ada yang peduli. Dicibirkan, dianggap gila. Bagaimana mungkin dia menyiapkan batra di atas puncak gunung? Gak masuk akal, gak sesuai dengan akal sehat. Mereka tak mengerti apa yang diperbuat oleh Nuh. Kenapa mereka gak mengerti? Karena mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak mendengar suara Tuhan. Beda dengan Nuh yang bergaul dengan Tuhan. Nuh mendengar suara Tuhan, jelas dia dengar. Dari kayu gopir, berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa lantai, diterangkan semuanya oleh Tuhan kepada Nuh. Karena Nuh punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Pada zaman ini biarlah kita bergaul dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Orang dunia nggak mengerti. Maka sedikit orang yang bergaul dengan Tuhan, itu nanti yang masuk ke dalam bahtera. Setelah Nuh masuk ke dalam bahtera, barulah terjadi air bah. Yang siapa yang masuk dalam bahtera selamat. Siapa yang tidak masuk bahtera enggak selamat. Besan Nuh 3 keluarga bersama anak cucunya, walaupun ada hubungan keluarga, tidak selamat. Tidak bisa dibonceng masuk surga masing-masing. Nah oleh sebab itu saudara kasih ini satu pelajaran kepada kita, supaya semua kita percaya kepada Yesus, mendengar suara Tuhan. Amin. Orang dunia ini heran apa yang diperbuat oleh gereja ini. Rajin berdoa, berkorban waktu, tenaga, menginjil, memuridkan. Saudara yang kasih, mereka tidak mengerti. Tetapi kita yang bisa mendengar suara Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu apa yang kita buat. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 14. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janji, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ayat 11 ayat 14 menekankan pentingnya hidup benar, hidup kudus, tidak bercacat celah dalam menantikan. Bahkan kita juga mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Dengan bagaimana? Dengan memberitakan Injil. Karena dalam Matius 24 ayat 14, Injil diberitakan ke segala suku dan bangsa, baru tiba kesudahannya. Oleh sebab itu saudara kasih, pada akhir zaman ini biarlah kita kembali pada kasih yang mula-mula. Jangan sonsong kuku, jangan mundur dari iman kita walaupun banyak kesusahan. Saya bacakan beberapa ayat lagi dan saya akan akhiri. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang dan sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin, saudaraku. Amin. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita orang yang bertekun dan setia. Semua peristiwa yang kita hadapi sekarang ini, yang dihadapi bangsa-bangsa, mendorong kita untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Semua yang terjadi ini mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Selama kita mengasihi Tuhan, semua peristiwa ini membuat kita tambah baik. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Karena kita semua mengasihi Yesus. Sebab itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami sudah diajar untuk menyongsong kedatangan kedua kali. Kami harus mengasihi Engkau lebih dari segalanya, lebih daripada dunia ini, lebih daripada harta dunia ini, lebih daripada siapapun yang kami kasihi, lebih daripada diri kami sendiri. Biarlah Tuhan, kami senang karena Engkau. Dengan selalu memuji menyembah Engkau, hati kami melekat kepadamu. Kau yang termanis, Kau yang terindah, Kau segalanya. Kami mempersiapkan diri kami dalam menyongsong kedatangan-Mu dengan hidup kudus, hidup benar, taat pada firman-Mu, hidup saleh, bergaul karib dengan Engkau, mendengarkan suara-Mu, mematuhi suara-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kalau saudara-saudara kami ada yang belum bertobat, biarlah Kau selamatkan Tuhan. Kalau ada yang masih bimbang apakah itu terangkat atau tidak, hari ini kuatkan iman kami baharui. Kalau ada dosa di antara kami, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan tambah hari tambah teguh iman kami. Di waktu-waktu sulit seperti ini, kami lebih dekat dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Silakan kita memuji Tuhan lagi. Kita melihat Tuhan hari kedatangannya semakin dekat. Maranatha, Yesus datang segera. Hari kedatangannya semakin dekat. Yesus datang kembali. Berdoa janganlah kau tertidur, isi dia berita. Hari kedatangannya semakin dekat. Hari kedatangannya semakin
kekasih, dimanapun saudara mendengarkan siaran live streaming ini, kita berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara saudara yang masih bimbang, apakah saya pasti selamat kalau meninggalkan dunia ini, pasti ke surga atau belum, saudara bisa menghampiri Tuhan Yesus. Saya akan bantu saudara berdoa bersama-sama. Atau saudara masih bimbang, apakah saudara ikut terangkat pada kedatangan Yesus yang kedua kali? Hari ini pastikan saudara di jalan Tuhan. Saudara juga boleh ikut-ikut saya berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini saya sudah mendengarkan firman, bahwasanya saya harus mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, mengasihi Engkau lebih dari apapun, lebih dari siapapun, bahkan mengasihi Engkau lebih daripada mengasihi diri saya sendiri. Kau yang termanis, Kau yang terindah, karena Engkaulah juru selamatku yang mengampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Ampuni semua dosaku. Darah-Mu yang tertumpah di kayu salib menyucikan dosa saya, menguduskan saya. Kau mati karena menebus dosaku. Kau bangkit pada hari ketiga. Kau hidup Tuhan. Masuklah Kau dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku untuk selama-lamanya. Mengasihi Engkau, hanya memuji menyembah Kau saja, tidak ada yang lain Tuhan. Saya setia mengikuti Kau. Kalau saya meninggalkan dunia ini, saya di rumah Bapa, di surga yang kekal. Kalau Kau datang Tuhan, saya ikut terangkan. Dan selama di dunia ini, saya bertumbuh, mengenal Engkau, bersekutu dengan Engkau, dan mengasihi sesama seperti diri saya sendiri. Saya mengampuni semua orang yang bersalah kepada saya. Terima kasih Tuhan, Kau beri damai, beri sukacita. Setan roh jahat, tinggalkan saya, tinggalkan keluarga saya, dalam nama Yesus. Darah Yesus membentengi saya. Saya sudah selamat menjadi anak Tuhan. Haleluya Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada saudara. Kiranya Tuhan menjauh engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah kita membentengi engkau. Kiranya Tuhan mengirimkan bantuan kepadamu dari surga. Tuhan menyokong engkau dari tahtanya. Kiranya Tuhan mengingat segala korban persembahan. Tuhan menyukai pujian, penyembahan, syukur dan ibadahmu. Kiranya Tuhan berikan kepadamu apa yang kau kehendaki. Tuhan menjadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Tuhan memberkati seluruh kehidupan, masa depan dan cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kau, menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kemurahan Bapa Surgawi, pertolongan, penghiburan, kasih sayang dan Roh Kudus bersama dengan saudara sekarang sampai selamanya. Amin. Terima kasih Yesus.